Dan di sini sudah hadir, sebelum saya lanjutkan, sahabat saya Mas Deddy Corbuzier. Karena beliau sangat sibuk, ini mengganggu waktu podcast beliau. Untuk akunnya? Atas nama Deddy Corbuzier. Ya, oke, masuk nggak? Oke. Halo. Wow, luar biasa. Emangnya lu doang yang badannya gede. Aduh, apa kabar semuanya? Bro, sebelum aku kasih lanjutan, karena Yu sibuk, Yu ngomong dulu deh tentang generasi muda Nahdlatul Ulama yang hari ini ulang tahunnya yang ketiga. Terus sih pura-pura sibuk lo, kurang ajar lo. Ayo lanjut lo. Wah, pokoknya ini luar. Ada juga orang bikin acara ngasih tahu 1 jam sebelumnya, baru ini doang gue yain. Ya bro, ini dalam rangka tapi ulang ini tahun luar generasi biasa muda, kalau bro. Ngomongin tentang, ya betul. Ini luar biasa. Kalau kita bicara tentang NU dan generasi muda, mungkin pesannya gini Gus dan teman-teman. Generasi muda ini adalah generasi yang harus berani speak up. Saya sering banget ngobrol dengan Gus Miftah berdua. Sementara ini kayaknya yang berani ngomong di media sosial dan sebagainya itu salah satunya contohnya adalah Bro Gus Miftah ini. Dengan resiko diserang berbagai macam aliran seperti itu ya. Tapi terus berbicara tentang kebenaran dan kebaikan gitu. Nah, sebenarnya generasi muda ini adalah generasi yang tahu bagaimana caranya memainkan media sosial dengan tujuan yang positif ya, sejalur dengan NU pastinya. Hanya saja mungkin kita kadang-kadang kebanyakan diam karena kita nggak mau ngomong, karena takut ngomong. Indonesia ini rusaknya bukan gara-gara orang gila banyak ngomong, tapi orang-orang baik takut untuk bicara. Jadi kalau kita ini peka media sosial, peka cara bicara, dan berani membela yang benar lewat media-media sosial yang kita punya ini. Kalau kita bisa seperti itu, niscaya kita yakin banget bahwa Pancasila, ya, Undang-Undang Dasar kita juga semuanya didampingi oleh Nahdlatul Ulama, Indonesia jadi negara yang paling hebat di dunia. Harapan Mas Deddy untuk generasi muda Nahdlatul Ulama ke depan? Ya, harapannya adalah supaya generasi muda Nahdlatul Ulama itu peka terhadap masalah sosial dan media sosial juga, Gus, kayak tadi. Jadi kita itu harus membimbing Indonesia, membimbing negara kita dengan anak-anak muda yang sekarang ada ini. Kita tahu bahwa udah banyak kekacauan di luar sana. Nah, harapannya supaya gimana caranya kita mendampingi Indonesia, mendampingi Pancasila dengan kemampuan yang kita punya. Kemampuan apa yang kita punya? Ya, kemampuan berbicara, kemampuan bermedia sosial. Itu yang sekarang sangat amat kurang di Indonesia. Biasanya mereka menggunakan untuk hal negatif. Nah, sekarang gunakan untuk hal positif, untuk membela yang benar. Jadi jangan cuma Gus Miftah yang ngomong terus diserang orang-orang gitu. Masih tersambung? Dengar nggak ya? Putus ya? Masih tersambung, Om. Om, tua Om. Tadi saya... Soalnya Pak, waktu zaman saya kecil itu sudah di layar kaca. Baru aja podcast tentang 11 kemuliaan anjing dalam agama Islam. Wow, oke. Ini menarik sekali. Air liurnya anjing itu najis. Tapi lisan manusia itu juga bisa najis. Betul. Iya, betul. Nah, jadi silakan. Jadi sebenarnya tema-tema yang anti mainstream seperti itu juga sebenarnya peluang banget buat anak muda untuk mengangkat itu ya, common problem sebenarnya ya kan ya. Benar, tapi yang jadi masalah adalah biasanya yang berani berbicara dan yang berani bermain media sosial adalah mereka-mereka yang sangat amat radikal gitu. Karena mereka menganggap bahwa mereka berani gitu. Nah, orang-orang seperti kita-kita ini males jadinya berbicara. Jadi jangan males lagi bicara gitu. Oke, itu perlu di-highlight tuh. Soalnya jadi ada istilah anjing yang berkeprimanusiaan dan manusia yang berperi keanjingan. Oke, berarti itu yang harus di-highlight oleh para partisipan di generasi muda di seluruh Indonesia yang sekarang bergabung. Ternyata memang faktanya yang lebih bersuara itu yang radikal-radikal itu, dan teman-teman ini kalau di dunia pondok itu ya Gus Miftah ya, benar nggak sih?
sering banget Saya gini dulu mendengar. aja, ini karena Mas Dedi ini keburu waktunya. Oke. Saya pengen mendapat support dari Mas Dedi bagaimana generasi muda ini mampu memaksimalkan medsos. Ayo bro, Oke, coba bro. betul. Bagaimana kita Silakan. disupport sama Mas Dedi supaya kita ini lebih mampu memaksimalkan medsos di dunia dakwah ini. Bro Dedi. Oke. Paling sederhana adalah banyak orang bermedia sosial itu tidak punya tujuan, gitu. Jadi ini paling sederhana aja ya, contoh paling sederhana. Saya sering lihat orang sholat dimasukin ke media sosial gitu. Ya bagus orang sholat dimasukin ke media sosial. Tapi pesannya lu cuma mau ngomong kan lagi ada sholat orang nih. yang ngaku Itu ustaz sering apa ngaji tujuannya? Ustadz Al-Tahir. Tapi tidak punya pesan, tidak punya impact gitu loh. Nah, jadi gini, konten kreator yang benar adalah konten kreator yang ketika orang lihat, orang membaca, lalu mendapatkan sesuatu gitu. Jadi bukan cuma foto, cepret, asal ngomong gitu. Enggak. Saya contoh paling sederhana kalau misalnya anak saya lagi foto sesuatu, saya minta dia untuk menggambarkan apa, kalau mau foto apa, ceritakan tentang apa, supaya ada engagement dengan penontonnya, dengan orang yang melihat itu ada engagement. Nah, itu yang sangat amat jarang. Coba contoh lihat aja Instagramnya Gus Miftah. Instagram Gus Miftah itu selalu ada engagement-nya. Foto dia ditulis panjang lebar, bawahnya ada engagement-nya. Gitu. Terus videonya ada engagement. Jadi ada pesan-pesan yang orang-orang butuh cerita, butuh kisah gitu. Nah, itu yang harus dilakukan supaya engagement media sosialnya menjadi baik gitu. Oke bro, terakhir barangkali karena dirimu keburu, saya minta ucapan untuk selamat harlah untuk GMNU. Ya, untuk siapapun yang ada di sini juga, anak-anak muda juga yang dari NU semuanya, saya punya pengalaman luar biasa dengan NU yang luar biasa baiknya. Jadi saya dari Komisi untuk ingin sekali mengucapkan selamat harlah GMNU, selamat berjuang dan berdakwah demi dan untuk NU, dan yang pastinya demi Indonesia dan demi Pancasila. I see you again. Oke, terima kasih Mas Dedi. Thank you bro, ketemu besok di Jakarta. Terima kasih Om Dedi. Thank you Gus, thank you semuanya. Yuk. Sampai ketemu di Jakarta. Siap. Okay, Alhamdulillahirobbilalamin. Mas Dedi berkenan hadir. Saya tahu betul malam hari ini jadwal beliau podcast luar biasa padat. Tapi karena kecintaannya terhadap generasi muda Nahdlatul Ulama, saya baru dapat kepastian beliau bisa hadir tadi jam 7 Pak, jam 7 habis maghrib. Beliau baru japri saya, oke Gus, saya longgarkan ada waktu jeda podcast untuk bisa gabung. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Mas Dedi.